Modalnya tuh cuman untuk beli bahan aja itu sekitar 100 ribuan. Itu bisa jadi sekitar 30 sampai 40 pieces. Jadi untuknya langsung balik modal, bisa dikembangkan lagi untuk yang lain gitu. Saya yakin dan optimis bahwa usaha rumahan bisa bersaing juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlin. Saya pemilik usaha dari Risolin yang berada di Perum Bumi Mandiri Wiroklaten, Blok B, Yogyakarta. Nah, ini sekarang kita mau bikin kulitnya. Kulit untuk risol Chokomilo. Jadi kulitnya warnanya coklat. Ini kita siapin dulu telurnya. Ini aku mau bikin 500 gram tepung. Jadi aku telurnya pakai 3 ya. Pakai 3. Pakai 3. Ini yang dipakai semuanya Semua berarti ya? dipakai, kuning sama putihnya dipakai. Ini untuk nyampurin adonan boleh di mix pakai tangan, boleh di mixer juga boleh, atau di blender juga boleh. Jadi yang penting teksturnya itu tercampur rata dan halus. Karena ini aku bikinnya agak banyak, jadi kalau pakai hand mix itu lama ya? Jadi aku lebih seneng di blend. Terus ini airnya pakainya 1200 ml, cuman muat buat 600 ml. Kita bikinnya 2 kali. Ini yang pertama nih berarti. Yang pertama boleh. Nah, ini terus siapin tepungnya. Yang pertama nimbang tepung apa nih, Mbak? Tepung terigu dulu. Terigu dulu ya. Ya, ini 250 gram. Tepung terigunya 250 gram. Ya, harus ditimbang karena nanti hasilnya kan lebih maksimal kalau kita pakai takarannya yang jelas ya. Oke. Terus kita pakai tepung tapioka. Tapioka nih. Nih supaya dia. Bentar, Mbak. Tadi terigunya pakai terigu yang apa, Mbak? Aku pakai tepung terigu segitiga. Oh, segitiga. Yang pro rendah ya. Protein rendah. Iya. Nah, terus ini pakai tepung tapioka. Yang mereknya Rose Brand, tapi bebas sih, apa aja boleh. Ini pakainya 3 sendok makan. 3 sendok makan. Ya. Nih. Dikit berarti, Mbak ya? Iya. Tapiokanya 3. Ini aku bikin per 250 ya. Nanti kita kali 2 karena aku mau bikin 500 gram. Ini tadi 3 ya, Mbak ya? 3 sendok makan ya? 3 sendok makan tepung tapioka. Terus ini kita pakai gula pasir karena risol coklat kan manis ya. Jadi kita kasih gula pasir sedikit. 1 sendok makan. 1 sendok makan cukup. Terus sama coklat bubuknya 1 sendok makan juga. 1 sendok makan. Coklat bubuk kokoa itu tadi, Mbak ya? Kokoa powder. Ini nanti kita masukkan ke adonan cair yang kita ini telur sama air tadi ya. Ini kita tambahin dulu minyak. Oh, kasih minyak. Ya, supaya nanti nggak lengket di pan. Kita kasih minyaknya 3 sendok makan. 3 sendok makan. Jadi adonan cair boleh kita campur dulu. Telur, air, dan minyak. Ini kita campur dulu. Baru nanti kita masukkan adonan keringnya. Nah, ini kita masukkan. Masuk sini blendernya. Ya, kalau aku blender ya. Bisa di blender, bisa dikocok-kocok biasa juga bisa, pakai tangan boleh. Pakai mixer, dibantu mixer boleh juga. Yang penting teksturnya tercampur rata. Bener. Kalau ini buat berapa kulit ini segini, Mbak? Ini kalau 500 gram itu bisa sekitar 50 sampai 60. Oh, 60 kulitan ya? Iya. Wah, banyak ya? 60 banyak. Ini kita blend. 600 gram ini tadi, Mbak ya? 500. Oh, 500 ya, sorry. Jadi setengah kilo. Berarti ini 500 gram untuk 60 kulit. 50 ya, 50 sampai 60. 50 sampai 60 kulit. Nah, ini kalau aku di blender aja. Sampai dia nyampur, cuman sebentar kok. Blender nih. Kita blender aja. Atasnya nggak tutup, Mbak? Ini gini aja nggak apa-apa. Ini kalau ada yang masih ngambang boleh diaduk sebentar. Tepung-tepung yang nempel di pinggir-pinggir gini bisa diaduk biar dia kecampur rata.
Ini kalau pakai blender itu dia lebih cepat kita kerjanya. Nyampurnya nggak terlalu banyak tenaga untuk nyampur. Sudah, ini cukup? Ini cukup. Jadi ini tercampur ya, udah campur semuanya. Nah, kalau misal kayaknya masih ada yang nggak ngegrindil gitu, nanti kita saring aja. Oh, disaring. Biar yang ngelihat kekentalannya gimana sih Mbak? Pas atau enggaknya? Kalau udah pakai takaran yang tadi itu sudah pas ya menurut sudah pas aku ya. Pasti pas itu sudah Mbak ya? Pasti pas. Jadi kalau terlalu kental juga nanti adonan di kulit tuh tebel. Tebel nanti kalau kita gulung dia gampang sobek. Kalau ketebelan. Ini udah cukup. Udah cukup Mbak ya? Ya, ini kalau misalnya ada yang ngegrindil boleh disaring aja. Oh, ini disaring lagi. Ya, boleh disaring. Supaya dia benar-benar halus. Merata lah Mbak ya. Proses pembuatan kulit coklat risol. Iya. Ini jarang-jarang ada ini. Jarang ada. Nah, ini kan ada yang menggerindil. Cukup kita seperti ini kan. Ini udah pasti rata nih Mbak ya. Nah, ini udah halus banget halus ya. Banget ya. Nah, ini teksturnya tuh. Nah, ini untuk hasil yang lebih maksimal, ini lebih baik diistirahatkan dulu atau di resting sekitar minimal 30 menit. Biar apa itu Mbak nanti? Biar Mbak? nanti hasilnya itu dia lebih bagus, jadi lebih lentur gitu. Oh, harus di resting ya? Iya, kalau aku biasanya bikin aku resting dulu, nanti hasilnya juga lebih bagus. Tidak gampang pecah. Gampang pecah. Boleh kita sisihkan dulu ya. Nah, ini usahanya sudah berapa lama ini Mbak? Usaha yang aku rintis ini masih baru mulai Desember 2022, tapi baru diseriusin dari mulai Januari 2023. Waktu awal mulanya itu karena aku dulu nyidamnya risol dan pengen mengenang masa-masa hamil kemarin, tuh jadi bikin risol gitu kan. Nah, pas bikin risol itu aku kasih ke beberapa kerabat dan mereka support untuk udah jualan aja. Akhirnya di bulan Desember itu memutuskan untuk jualan risol gitu. Berarti awalnya memang seneng nih Mbak ya sama risol ini. Terus nyoba bikin sendiri gitu Mbak ya? Bikin sendiri karena yang aku suka itu kan risol mayo ya. Jadi aku bikin sendiri, terus akhirnya berusaha mengembangkan beberapa varian rasa gitu. Terus dulu belajarnya gimana itu Mbak awalnya? Belajarnya dari sosial media, ada YouTube gitu, belajar dari situ. Dan kebetulan memang aku tuh suka masak dan bikin makanan gitu kan, terus coba-coba. Itu ada beberapa resep yang dicoba, misalnya gagal coba dengan resep lain, begitu seterusnya. Akhirnya nemu yang sesuai dengan takaran yang pas gitu. Nah, ini mau bikin apa nih Mbak? Ini kita mau bikin isian risoles Chocomilo. Bahannya 2 butir kuning telur, kuningnya aja yang kita pakai. Jadi kita pisahin dulu kuningnya. Berarti yang diambil kuningnya aja Mbak ya? Kuningnya aja. Bismillah. Nah, kita ambil kuningnya aja, dipisahin dari putihnya. Ini masukin sini. 1. Terus lagi. Ini kita pisahin putihnya. 2. Terus taruh dulu Mas, tak pinggir ini kan. Benar-benar kuningnya doang. Kuningnya aja yang diambil. Terus kita pakai gula pasir. Gula pasir. Gula pasirnya berapa banyak? 5 sendok aja. 5 Tapi sendok. Manis boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya. 2, 3, 4, 5 sendok. 5 sendok. Terus kita mix. Langsung diaduk. Pakai apa ngadukan nih Mbak? Ini diaduk pakai apa? Pengocok telur boleh. Pakai garpu boleh. Bebas aja. Bebas, ya. Ini kita campur sampai benar-benar rata.
sepunyanya alat di rumah aja, yang penting dia nyampur rata dan pucet. Atau pakai mixer juga nggak apa-apa. Mixer nggak apa-apa ya. Mixer, yang penting pucet aja. Cukup ini Mbak? Yang penting dia pucet dan tercampur. Jadi kuningnya udah nggak ada yang warnanya kuning banget ya, pucet. Nah ini udah cukup. Udah ini dibiarin selama berapa lama ini Mbak? Ini nanti kita biarin sambil nyiapin bahan-bahan yang lain aja. Kita sisihin dulu. Kisaran berapa menit? 2 menit, 3 menit nggak apa-apa. Nah Mbak, ini bahan-bahannya ada apa aja nih Mbak? Ini bahan-bahannya yang pasti ada coklat. Coklatnya coklat dark coklat ya. Dark coklat ini ya? Dark coklat. Terus ini nanti dipotong-potong kecil. Terus ada coklat bubuk, cocoa powder. Cocoa powder. Iya, ini coklat bubuk. Terus ini tepung maizena. Tepung maizena, ya. Tepung jagung ya Mbak ya? Iya, tepung maizena. Ada susu. Indomie. Boleh, apa aja boleh. Apa aja boleh. Yang penting susu UHT fresh milk. Oh, susu UHT fresh milk. Ini yang putih. Terus sama Milo. Pakainya 2 saset. 2 saset. Nih, nanti kita campur di sini. Adonan yang udah kita mix tadi, kuning telur sama gula pasir. Ini kan udah jadi pasta. Nah, ini nanti kita mau mix, kita potong-potong dulu coklatnya ya. Kita mau mix semuanya. Ini mau potong coklatnya Mbak ya? Coklatnya. Kita potong-potong kecil-kecil dulu supaya nanti pas kita masak dia bisa lumer cepat. Yang tadi kuning telur sama gula ini dibiarin selama berapa lama Mbak? Paling 5 menitan nggak apa-apa. Yang penting dia jadi pasta. Jadi pasta gini ya. Jadi nanti ketika dimasak telurnya itu tidak seperti orak-arik, bentuknya seperti scramble, nggak seperti orak-arik. Jadi harus di mixnya sampai rata sama gula. Oke. Gitu. Udah jadi pasta gini, kita siapin susu cairnya. Itu 500 ml. 500 ml. Iya, 500. Kita pakai gelas takar ya biar enak nakernya. 500 ml. Perbandingannya sama tepung maizenanya 1:1. Jadi kalau tepung maizenanya 1 sendok, itu nanti susunya juga 100 ml. Berarti 1:1 sama tepung maizena sama ya tepung Mbak? maizena. Nah ini kita mix aja, kita campurin sedikit-sedikit dulu. Oh, kenapa nih dicampur sedikit-sedikit Mbak? Biar dia rata. Jadi kuning telurnya itu harus benar-benar tercampur rata. Supaya menghindari, misalnya kayak gini nih ya, langsung dimasak. Nanti menghindari jadi orak-arik. Jadi kalau kita campur rata gini nanti nggak amis dan telurnya teksturnya tidak menggerindil menggerindil kayak gitu menggerindil ya? Jadi kayak scramble gitu ya. Kalau ini harus kita campur rata dulu semuanya. Gulanya juga udah larut, dicampur sedikit-sedikit sampai benar-benar rata. Iya, harus dikit-dikit Mbak ya? Iya, dikit-dikit. Yang penting halus teksturnya, jangan sampai ada yang menggerindil. Oke. Nah ini bisa kita masukkan tepung maizenanya. Kita pakai takaran sendok makan yang ada takarannya. Jadi ini ada takarannya 1 sendok makan. Ini 1 sendok makan. Iya, biar pas kan. Karena kalau pakai sendok biasa kadang kan munjung. Nah ini kan lurus ya. Lurus ya, benar-benar. Jadi kita pakai ini presisi nih Mbak ya. Ya, ini kita bisa campur. Kasih berapa sendok ini nih Mbak? 5 sendok karena kita pakai susunya 500 ml. 500 ml berarti 1 sendok 100 ml. Jadi untuk kekentalan tekstur pastanya coklat krimnya itu disesuaikan aja sama selera masing-masing. Misalnya terlalu kental bisa dikurangin. Sesuai selera ya Mbak ya. 4 nih 5. Nah ini cukup 5. 5 ini udah ya. 5 sendok. Terus kita campur coklat bubuk cocoa powdernya 1 sendok aja. Oh 1 sendok aja. Ya, kan nanti kalau terlalu banyak nanti terlalu pahit karena kita pakainya dark coklat. 1 sendok cukup nih Mbak ya. Cukup. Nanti masih ada tambahan Milo. Jadi ini kita aduk dulu.
Diaduk. Diaduk sampai rata. Kalau ini bisa bikin berapa kulit nih segini Mbak adonannya? Ini untuk bikin risol sekitar 25 sampai 30. 25 Ya, kulit ini sampai untuk, 30 kulit. Iya, ini adonan isiannya. Isian risol ini untuk satu resep ini bisa dipakai sekitar 25 sampai 30, tergantung mau seberapa banyak isiannya ya. Kalau isiannya banyak ya nanti jadinya sedikit. Kalau aku biasanya satu resep ini bisa untuk 25 sampai 30. Terus karena namanya Cocomilo, kita masukkan Milonya, aku pakainya 2 saset. Oh, 2 saset. 2 saset biar takarannya pas pakainya ya. 2 saset. Langsung Masukkan, dituang. Cukup ini 2 aja Mbak? Cukup, rasanya sudah ya? pas. Sudah menjadi favorit banyak Choco lover. Choco lover. Iya, yang suka coklat nih tetap kita aduk, boleh sambil dimasukkan sedikit-sedikit susunya. Oh, masukin lagi susunya. Ini tahap ketiga nih Mbak ya? Iya. Berarti tahap ketiganya iya. setelah masuk apa? Coklat sama kokoa tadi Mbak ya? Terus masukin ini sampai tercampur rata. Sampai tercampur rata. Ya. Nanti tahap keempat nanti kita masukin kita masak dulu baru masukin coklatnya. Oh, nih abis ini dimasak berarti? Iya, kita masak abis ini. Tunggu. Terus kita ratain, jangan sampai ada yang ngegrindil. Nanti kalau kegrindil nanti gumpel jadinya. Jadi kayak scramble. Ini dimasukin lagi Mbak ya? Ya, sampai susunya 500 ml masukin. Masuk semua. Nah, nanti kita mau masak kayak di sini. Ini langsung dimasak di sini. Terus ini kita sisihin dulu. Mas, tunggu. Ini udah disisihin. Sekarang kita siapin untuk coklatnya. Coklatnya. Ini mau ditimbang coklatnya Mbak? Coklatnya kita cuman butuh 100 gram. 100 gram? Ya, coklat dark coklat tadi. Dark coklat. Kita cuman butuh 100 gram. Ini cukup ya. Segini cukup nih Mbak ya? Cukup, nggak apa-apa, lebih dikit nggak apa-apa. Nanti baru kita masak. Ini kita kecil-kecilin dulu. Nah, ini kita potong kecil-kecil. Sedikit kecil-kecil biar lebih mudah lumer. Nah, ini isian Cocomilonya mau kita masak dulu. Jadi kita aduk dulu, ini dia sampai campur rata. Berapa lama ini Mbak? Paling 10 menit aja. 10 menit Yang nanti dia akan mengental karena ada tepung maizenanya, dia akan mengental. Belum dikasih coklat ya Mbak ya? Belum, nanti kita tunggu yang adonan yang bubuk ini dulu kita biar bisa nyampur, nanti baru kita campur coklatnya. Yang ini biar tercampur dulu bubuknya. Yang adonan yang tadi ini udah tercampur rata ya, semuanya udah ini kita masukkan coklat komponnya, kita masukin coklatnya. Coklatnya ini nanti lumer juga di dalam Mbak ya? Iya, lumer. Ini sambil terus diaduk. Ya, pokoknya jangan sampai bawahnya gosong, karena ini kan nanti kental. Nah, kita aduk. Harus sering diaduk nih Mbak ya? Harus diaduk terus dan pakai apinya yang kecil ya. Oh, apinya kecil? Apinya kecil, jadi jangan pakai api besar, nanti gosong. Jadi ngaruh ya Mbak kecil, ya? Kalau gosong dia kurang ini Mbak ya? Nanti bau sangit-sangit gitu. Jadi benar-benar diaduk sampai ke bagian yang bawah juga, sampai benar-benar dia nanti mengental. Nah, ini kan coklatnya udah mulai cair ya. Ini udah kental nih Mbak? Iya, ini udah mau mateng, jadi ini tetap harus diaduk sampai dia nanti halus teksturnya. Sampai halus teksturnya. Teksturnya halus. Wah, ini bagus banget nih kelihatannya. Tadi masnya padahal nggak gini ya? Jadi pasta coklat. Pasta coklat. Ini kok bisa ngembang ini karena tepungnya tadi Mbak ya? Kentalnya ini karena kita pakai tepung maizena. Tepung maizena tadi ya? Jadi bikin, nah ini kan udah mulai halus kan, ini tetap harus diaduk sampai bawah, jangan sampai gosong. Nah ini kalau udah mulai keluar buihnya bluk-bluk itu biasanya sudah matang. Udah matang. Nah ini kan teksturnya jadi halus. Halus ya.
Masih pertama memulai usaha, masih ingat mungkin modalnya berapa Mbak? Modalnya tuh cuman untuk beli bahan aja itu sekitar 100 ribuan. Itu udah dapat tepung 1 kilo, terus telur, kemudian smoke beefnya kita beli yang kecil, terus mayonesnya juga masih beli yang kecil. Jadi semuanya masih yang minimalis, tapi alhamdulillah itu bisa jadi sekitar 30 sampai 40 pieces. Jadi untuknya langsung balik modal, bisa dikembangkan lagi untuk yang lain gitu. Berarti termasuk mini modal awalnya Mbak ya? Iya benar. Terus kalau yang risol ini pemasarannya gimana Mbak? Untuk pemasaran yang risol ini juga semuanya dimulai dari online. Jadi awalnya itu hanya di-share di WhatsApp story, terus kemudian cobain di Facebook ada beberapa marketplace ya itu, terus kemudian di IG story, bikin konten di IG, dan yang paling happening sekarang yang lagi rame itu konten TikTok, dan juga pasang beberapa aplikasi ojek online food gitu. Untuk sosial medianya itu di TikTok dan di Instagram @risolinjogja, jadi teman-teman bisa kepoin aja. Kalau mau pengen order bisa langsung ke sini Mbak ya? Bisa langsung di situ udah ada link bio untuk ordernya, bisa hubungin WA, udah tercantum di situ. Nah ini mau proses bikin apa nih Mbak? Ini kita mau bikin kulit. Ini kulit coklat yang tadi kita udah bikin, udah di resting. Nah, ini selama berapa lama resting ini tadi? 30 menit. Jadi dia akan berpisah antara tepung dan airnya. Ini harus kita aduk. Diaduk lagi ya? Diaduk sampai benar-benar menyatu. Jadi fungsinya di resting itu untuk supaya dia hasilnya lebih tidak gampang pecah dan lentur. Dan tidak gampang robek juga ya Mbak? Iya, tidak gampang robek. Nah ini aku kan pakainya wajan wali. Ini kita panasin dulu. Ini wajan wali namanya Mbak? Ya, kalau beli di online namanya apa ini? Iya, namanya wajan wali. Oh, ukuran berapa ini? Ini aku pakai ukuran yang 22 cm. 22 cm. Nah, ini kita taruh sini dulu adonannya. Oh, ini buat nanti ya. Wali itu ya, wajannya. Ini biar untuk ngetap wajannya di sini. Ini memang ukuran wajannya segini Mbak ya? Iya, sudah disesuaikan. Jadi nanti kalau misalnya pakai wajan walik itu sudah dapat tempatnya, ini sudah satu set. Khusus buat kulit ini berarti wajannya ya? Khusus buat kulit. Ini dituang adonannya, tingginya disisain sekitar 1/4 dari tingginya, jadi nggak usah penuh-penuh. Karena kalau wajan walik itu nggak boleh lebih dari pinggirannya, nanti susah copotnya. Nah ini adonan bikin kulit itu harus sering diaduk ya di bawahnya, karena dia itu mengendap tepungnya ya? Jadi biar nanti bisa rata. Jadi sering-sering diaduk ini. Dan wajannya udah nggak pakai minyak lagi Mbak ya? Ya, karena tadi kita adonannya udah pakai minyak, jadi wajannya nggak perlu minyak lagi. Minyak lagi. Langsung. Ntar ini kadang kita ya. Nanti ngambilnya beberapa kali ya, karena kadang suka. Nah, ini kalau udah panas. Udah panas. Kita tapin gini aja. Oh, sambil diputer-puter ya Mbak? Ya, biar rata. Nah, ini ada bolongnya? Ada bolongnya, boleh ditutup aja pakai kuas. Oh, pakai kuas. Ditutup aja, nanti dia nyatu. Udah gini aja berarti Mbak ya? Nanti dia tunggu sampai dia matang. Matang. Selama berapa lama nih matangnya Mbak? Nanti matangnya tuh dia akan sedikit menggelembung dan bisa copot sendiri, itu berarti tandanya udah matang. Pinggirnya itu ya Mbak ya? Nah, copot nanti pinggirnya copot, jadi kalau kita balik nanti langsung lepas. Wah, ini tipis banget kulitnya Mbak ya jadinya? Iya, jadi karena biar kita makan risol itu nggak usah makan tepung aja, jadi ada isiannya banyak gitu. Ini yang difokusin isiannya Mbak ya? Kulitnya nggak terlalu tebal nih, malah enak ini nih. Nah, ini udah mulai mau mateng ya. Ini udah mulai gelembung-gelembung ini tanda dia udah mulai mau mateng. Nanti ngangkat sendiri ya Mbak ya? Dia nanti kita tinggal balik aja. Dibalik. Ini udah matang Mbak ya? Ya, ini udah matang, nanti kita tap di sini aja. Oh, langsung gini. Ini lepas nih? Nanti lepas sendiri. Nih risol coklat kayak gini nih bentuknya nih.
Nih kita masukin sini lagi. Kayak krepes nggak sih Mbak ini? Iya bener, kayak krepes. Tapi lebih lembut ini. Nah ini yang bolong ditambal aja. Nih. Tapi ini nggak keras Mbak ya nanti ya? Enggak, ini teksturnya halus lembut. Halus ya Mbak. Oh iya ya, kayak bener-bener lentur ya. lentur banget. Ini udah jadi nih guys. Tuh lihat tuh. Kalau bikin risol, aku tuh udah bisa bikin risol tuh udah lama. Jadi udah beberapa tahun yang lalu gitu kan, udah mulai bikin risol raw good. Aku belajarnya tuh paling sebulan 2 bulan, tapi udah lama banget. Terus akhirnya kemarin itu karena apa? Karena pengen bikin risol mengenang sama anak itu, jadi belajar lagi, nyobain lagi bikin yang varian mayo gitu. Kalau dari risolin itu ada 4. Yang pertama varian mayo mozza, jadi varian mayones dengan smoked beef dan juga keju mozzarella. Terus kemudian ada pizzarella, itu tuh varian yang pakai saus bolognese, terus ada kejunya. Terus yang ketiga itu varian risol manis Chocomilo, itu isinya coklat. Dan keempat itu varian spicy chicken, itu isinya ayam pedes. Yang kita mau bikin baru yang bisa di PO itu risol carbonara sama risol durian, dan ini nanti akan launching risol strawberry cheese. Mbak mulai usaha itu balik modal berapa lama Mbak? Cepet, kebetulan karena modalnya cuma 100.000, jual 4 box 25 ribuan udah balik modal. Untuk awal-awal memang keuntungan itu nggak langsung bisa kita ambil, karena kita bisa untuk belanja lagi, menambah beberapa atribut produknya, misal kemasannya kita perbaiki, yang dari Mika jadi tin wall, atau dari Mika terus pakai kerdus. Itu di awal-awal tuh sebenarnya udah balik modal. Waktu pertama kali bikin itu langsung diborong habis sama teman-teman. Jadi teman-teman bantu, kemudian teman-teman juga bantu share di WA. Jadi alhamdulillah langsung banyak, sekitar 5, terus nambah lagi 10, terus nambah lagi 15 box gitu. Pernah sampai berapa Mbak paling banyak? Iya, kemarin itu waktu viral itu sebenarnya pengennya bisa nyiapin banyak risol, tapi kan karena ini semua masih dikerjain sendiri dan ini adalah produk homemade, jadi aku tetap menomorsatukan kualitas rasa. Jadi waktu viral itu hanya maksimal di 250 pieces aja. Jadi lebih dari itu kita harus sistem PO besokannya gitu. Masya Allah, luar biasa. Baru usaha pernah sampai puncak 250 piece ya Mbak ya? Perasaannya gimana tuh Mbak pas? Seneng dan capek. Seneng dan capek. Yang penting kalau aku kan customer puas, nanti pas ngicipin bisa repeat order lagi. Makanya dibatasin jumlahnya karena biar kita tetap bisa mempertahankan kualitas rasa. Kalau untuk yang frozen itu harganya mulai dari 20.000 sampai 25, nanti tergantung variannya. Kalau yang ready to eat yang bisa langsung santap, tinggal santap udah digoreng, itu ada dua menu yang isi 3 sama isi 5. Kalau yang isi 3 ada yang mulai 13.000, ada yang 16.000. Kalau yang isi 5 20, ada 25 juga ada. Nah ini lagi proses apa nih Mbak? Nah ini kita lagi proses bikin risol coklatnya. Nah ini pastanya coklat yang tadi ya, yang udah dibikin tadi. Kita taruh secukupnya. Sambil sambil bikin kulit. Nih kulitnya nih udah banyak. Ini diisi aja secukupnya, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Karena nanti kalau pas digoreng takutnya pecah. Ini secukupnya aja. Cukupnya segini cukup Mbak ya? Cukup. Nah ini kan kita bisa ratain. Nah teksturnya yang luar yang berpori, supaya nanti panirnya bisa nempel bagus. Yang halus yang di dalam. Oh gitu. Nah nanti dia ngaruh ke nanti di panirnya. Di panirnya ya Mbak ya? Kita lipat aja, disesuaikan ukurannya mau seberapa. Nah ini kita padetin ke belakang.
Oh gitu. Wah, biar rapi bentuknya banget. bagus. Nah ini kan bisa kita padetin lurus. Terus Kita kasih sedikit lem. Lemnya Lemnya apa nih Mbak? ini tadi sisa adonan kulit aja. Oh dari adonan kulit. Iya, dari adonan kulit. Nempel ya Mbak ya dari sisa tadi. Jadi sisa adonan kulit tuh bisa dipakai buat lem sama bahan pelapis untuk panirnya. Panirnya. Ini kita sisihkan di sini. Jadi yang bertekstur itu yang ada di luar. Nah ini yang halus. Ini ada di belakang, di dalam untuk dalemannya. Aku di support sama pengiriman yang bisa luar kota dan dingin, di support sama Paxel, di mana nanti bisa dikirim ke Jabodetabek, di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera itu ada beberapa. Itu nanti di support Paxel, jadi nanti yang frozen itu nanti tetap beku juga sampai ke rumah teman-teman semua. Paling jauh ngirim kemana nih Mbak? Paling jauh ini kemarin ke Denpasar. Denpasar itu 2 hari, alhamdulillah masih aman. Karena Paxel itu memberi fasilitas apa tuh namanya cooler box, terus aku juga packingnya juga pakai bubble wrapping, bener-bener beku. Jadi misal sampai Jakarta itu 1 hari 1 malam tetap beku sampai sana. Selama usaha pernah nggak ada kata-kata orang mungkin yang sampai merendahkan gitu atau? Selama usaha banyak. Di awal-awal merintis usaha ini juga banyak sekali orang yang memberi kayak apa ya, ala jualan risol, banyak orang jual risol yang lebih murah banyak, seperti itu sering banget itu ya, ucapan-ucapan seperti itu. Tapi ya kalau aku nggak apa-apa sih, itu dijadikan semangat aja biar kita tuh jadi lebih baik. Karena kalau kita punya potensi, kita punya produk yang bagus, terus kita mau belajar dan kita menunjukkan bahwa produk kita bagus, ya sudah, tidak usah dijadikan down gitu ya. Tetap semangat, justru omongan orang kita dicibir atau disepelekan atau dipaido itu dijadikan semangat untuk terus maju dan membuktikan bahwa kita itu mampu berbisnis, berusaha walaupun cuman hanya di rumah aja. Ini mau bikin apa nih Mbak? Nah ini mau bikin panir untuk risol Chocomelo. Nah ini aku panirnya homemade ya, bikin sendiri yang warna coklat. Jadi dari panir putih nanti kita mix sama bubuk coklat. Ini panir putihnya. Cukup segini Mbak ya? Cukup. Ini 1 kilo tadi ya? Ini 500 gram, jadi 500 gram. kilo. Ini kita campur dengan coklat bubuk. Supaya dapat warna coklatnya, kita mix aja dengan coklat bubuk. Nasinya berapa banyak Mbak? Ini sesuai selera. Kalau misalnya dirasa, nah ini tinggal dicampur aja. Nah ini kan warnanya jadi coklat. Nah ini kalau misal dirasa kurang coklat, boleh ditambahin lagi coklatnya. Coklat bubuknya. Disesuaiin aja sama penampilannya ya. Ini yang cocoa powder tadi Mbak ya? Iya, ini coklat bubuk. Mereknya boleh apa aja, bebas. Kita bisa campur supaya nanti risol coklat Chocomelonya itu bisa bener-bener full coklat, dari mulai isian, terus mulai dadarnya, sama ini panirnya juga coklat. Nah, Nih gini aja cukup nih Mbak? cukup nih, ini warnanya udah coklat bagus ya. Berarti dikira-kira aja Mbak ya? Iya, sesuai selera aja. Kalau tambah banyak, pahit nggak Tambah Mbak? banyak ya mungkin nanti agak sedikit pahit, dan nanti banyak yang ini kebanyakan coklat bubuk nanti bisa rontok di pas gorengnya. Nah ini udah cukup, warnanya juga nggak terlalu pekat ya. Ini yang penting diaduk rata aja. Nanti sekarang kita siapin ini untuk panirnya. Ini buat yang ini Mbak ya? Yang risol coklat. Risol coklat hanya ada di Risolin. Iya. Nah ini kita ambil aja ini risolnya. Ini mau proses memanir. Ya manir, ini adonan pelapisnya adalah sisa adonan kulit. Tadi kita tinggal masukin aja, Langsung dicelup aja ya Mbak? celup. Kemudian tinggal dimasukin ke tepung panir sini. Oh gini. Udah nempel gini nih Mbak ya? Nempel.
yang rata. Kita sedikit tepuk-tepuk biar dia nempelnya sempurna. Jangan lupa di bagian sisi dalam ini juga di ini sampai rata ini Mbak ya. Sampai rata. Nah ini coklatnya udah bagus ya. Bagus banget nih teksturnya. Warnanya. Lanjut, kita bisa masukin beberapa langsung. Penting jangan terlalu kebanyakan Mbak ya, pas airnya ya. Yang ini nggak di blender Mbak panirnya? Enggak. Yang ini biar dia tetap, karena kan manis. Kalau manis itu kalau dia terlalu lembut, dia tuh kayak bikin melempem gitu loh Mas. Nah, aku kan kalau pengennya tuh risolnya tetap kriuk, jadi aku kasih yang tebel. Panirnya yang gede. Pernah nggak mengalami titik paling rendah banget itu gimana Mbak? Titik paling rendah itu beberapa tahun yang lalu ya, sebelum pandemi itu kan banyak sekali masalah dan mungkin ujian ya yang saya dapatkan dari Allah. Masya Allah ya, qadarullah, banyak kehilangan. Saya harus kehilangan orang, bapak saya meninggal, terus pas COVID saya juga kehilangan ibu mertua saya, ada beberapa saudara juga. Kemudian saya juga harus kehilangan pekerjaan saya waktu COVID, saya harus berhenti berusaha di souvenir. Nah kebetulan pas satu tahun yang lalu saya juga kehilangan anak saya, dan itu tuh kayak ujian yang bertubi-tubi gitu ya, ibaratnya belum selesai untuk move on sudah ada lagi seperti itu. Nah itu titik terendah itu yang membuat saya merubah cara berpikir, merubah cara pandang bahwa apa yang kita punya di dunia ini itu sifatnya tidak selama-lamanya. Jadi mau orang tua, mau anak, mau rezeki, itu semuanya kita nggak bawa kok nanti pada saat kita mati gitu kan. Jadi ya sekarang ngumpulin banyak pahala aja lah gitu, jadi orang yang baik, karena yang apa yang kita punya di dunia ini juga pasti ditinggal. Yang membuat Mbak Arlin tetap semangat nih dalam usahanya gimana nih Mbak? Yang pasti di saat kemarin drop itu ya, kehilangan banyak orang yang kita cintai, itu yang pasti alhamdulillah saya punya doanya mama, saya punya ridhonya suami, jadi saya tetap semangat. Terus saya berusaha untuk bangkit, karena buat apa juga berlarut-larut dalam kesedihan ya. Kita harus melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat, itu yang paling penting. Jadi sisa waktu itu ya dijadikan melakukan hal baik dan bermanfaat untuk banyak orang itu. Ini mau goreng yang coklat ya Mbak? Jadi kan banyak yang tanya kalau coklat itu digoreng nggak? Digoreng juga sama digoreng ya. Kalau minyaknya panas, panirnya nggak akan lepas. Kuat ya panirnya Mbak? Iya. Yang lepas ada cuma nggak banyak. Iya, yang lepas tuh pasti ada, tapi nggak banyak, nggak copot semua gitu. Dari zaman dulu aku tuh selalu bikin kasih sedekah itu berupa makanan untuk anak yatim. Jadi setiap hari Senin dan Kamis kalau ada rezeki berlebih, ada waktu, disempatkan untuk masak buat buka puasa anak-anak yatim. Teman baca Al-Quran biasanya mereka kan ada kumpulan gitu kan. Ada salah satu tempat di Panti Asuhan di Jogja yang saya sering kirimin makanan gitu. Sedekah itu ya itu adalah salah satu jalan supaya rezeki dalam bentuk materi kita itu tetap bisa kita bawa nanti. Jadi kita bisa sedekahkan ke orang yang membutuhkan gitu. Jadi semakin banyak kita bersedekah, jangan pernah takut uang kita habis. Karena aku percaya dan yakin dari sedekah kita, dari doanya orang-orang yang baik sama kita, itu akan mempermudah jalan kita menghadapi ujian, melewati masa-masa sulit gitu. Packing yang harga 13.000, isinya 3. Ini yang mini Mbak ya? Mini size.
Khusus yang coklat ini nanti ditopping sama Milo. Oh, ada Milo. Ditopping sama Milo. Pak, aku bikin dulu. Biar lebih kerasa. Lebih mantap. Lebih mantap. Kuncinya yang penting untuk usaha rumahan itu tetap harus konsisten. Konsisten dalam mempertahankan kualitas rasa itu nomor satu. Jangan sampai konsumen kita tuh merasa ada penurunan kualitas gitu atau rasanya berubah. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kedua, konsisten dalam promosi. Jangan pernah merasa kok kalau sehari nggak laku terus jadi males jualan. Jadi tetap harus konsisten promosi. Terus konsisten untuk belajar. Jadi usaha rumahan tetap harus bagus dipandang gitu kan. Jangan sampai kita tuh kalah, oh cuman usaha rumahan packagingnya nggak bagus kayak gitu ya. Tetap harus terus belajar. Pokoknya nggak usah merasa aku nggak bisa. Tetap harus optimis bahwa kita bisa, kita mampu. Tunjukkan potensinya kita. Jadi orang tuh nggak akan memandang kita sebelah mata. Usaha rumahan atau usaha rumahan itu nggak akan berjangka panjang gitu ya. Jadi banyak hal yang harus pelajari. Itu yang pasti, jangan pernah capek untuk belajar gitu. Prinsip hidup sebenarnya nggak susah-susah, cuman belajar jadi orang baik aja. Sudah itu. Yang penting kita baik sama orang, kita baik sama diri kita sendiri. Kekurangan yang ada di dalam diri kita jangan dijadikan sesuatu beban gitu ya. Justru apa yang menjadi kurangnya kita itu kadang itu dipenginin orang juga tanpa kita sadari. Karena membangun bisnis itu pasti banyak banget rintangannya, itu pasti banyak. Tadi kan saya ngeliput nih Mbak, terus saya ngelihat proses dari awal, terus Mbak ngasih tahu ini nggak apa-apa Mbak? Nggak ada masalah buat saya kalau misalnya nanti ada teman-teman yang pengen mencoba bisnis ini dengan resep yang saya pakai. Silahkan aja dipakai, silahkan dipergunakan untuk kebaikan, monggo, tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Justru kadang saya juga banyak yang nanya atau banyak yang pengen belajar dengan senang hati. Kalau saya ada waktu saya jawab, ada waktu saya sharing, kita boleh sharing, nggak ada masalah. Harapannya alhamdulillah sekarang sudah diterima oleh banyak orang, sudah banyak dikenal, dan berharap tuh bisa jangka panjang, berharap pengen bisa buka outlet di luar, juga berharap bisa merekrut banyak karyawan nantinya supaya bisa memberikan berkah untuk banyak orang. Itu banyaklah mimpi-mimpi untuk membesarkan Risolin ini, banyak. Yang penting saya tetap harus konsisten, itu aja. Sarannya kalau kita ibu-ibu itu memang pekerjaan yang menyenangkan itu adalah bekerja dari rumah. Jadi jangan merasa pekerjaan dari rumah itu nggak menghasilkan. Kalau kita konsisten, kita terus belajar, pasti akan suatu saat akan menjadi besar. Saya yakin dan optimis bahwa usaha rumahan bisa bersaing juga dengan memberikan kualitas yang baik, servis yang baik ke customer. Itu penting, dan jangan malu untuk jualan. Selama kita jujur, kita tidak membohongin orang, kita memberikan produk-produk yang baik, jangan pernah malu jualan. Tetap semangat, konsisten, dan terus belajar, itu yang pasti. Semangat, konsisten, dan terus belajar ya Mbak? Iya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Baik Mbak, terima kasih untuk informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton, dan semoga usaha Risolin ke depan makin berkembang lagi. Ya, amin. Mbak Arlin, dan sehat-sehat selalu. Amin. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.